Check sound. Kuki kuki kaki king. Oke teman-teman, kembali lagi di Tada Ars Network dan selamat datang kembali di Belajar Menggambar ya. Walaupun jujur belajar menggambar ini lebih ke manga mungkin ya sejauh ini. Jadi ya mungkin belajar gambar manga sejauh ini ya. Semoga kedepannya bisa kayak background juga mencakup dan juga mencakup cara mungkin membuat komik dan sebagainya ya. Seperti yang ini mungkin teman-teman kalau yang udah follow facebook.com komik Tara Arts ya. Ini mungkin udah baca ya episode 1 Boxman. Ya, silakan dibaca di facebook.com komik Tara Arts cari ya page. Itu gue bikin juga sebenarnya gue upload juga di Instagram juga sebenarnya. Cuma di Instagram itu kan di Zoom susah ya. Di Zoom dia harus aduh, kalau misalnya teman-teman Zoom harus ditahan dulu gitu. Kalau nggak dia balik lagi. Aduh, oke. Jadi di Facebook ya. Oke. Hari ini sesuai judul di atas kita akan menggambar ekspresi ya, ekspresi muka. Oke. Eh buat tonton yang baru nonton, pasti nonton dulu dari yang chapter 1. Episode 1 ya sama aja lah. Dimana kita sudah belajar cara sketsa, kepala, muka dan sebagainya. Karena ekspresi ini adalah kelanjutan dari itu pastinya. Oke, langsung aja seperti biasa. Kukiki kukung. Kita gambar bulat-bulat seperti tahu bulat ya kan. Ini untuk sketsa kepala misalnya. Terus kita misalnya untuk pipi, dagu dan seperti itu. Oke, misalnya ini untuk garis mata. Lalu kita mulai ekspresi muka. Misalnya dari marah ya. Marah itu teman-teman ya. Kalau muka marah nih misalnya ini kan biasa nih. Ini sentolap. Ya Bapak. Kalau marah tuh kan lihat apa yang terjadi ketika marah. Coba teman-teman ngaca. Kalau teman-teman ngaca, maka teman-teman akan melihat bahwa satu mulut pastinya, ya kan? Lalu kalau mau gambar agak detail sedikit di sini mulut nih mengkerut kan nih. Terus pastinya dahi mengkerut, alis menurun, ya kan? Oke, kita akan coba gambarkan itu di sini. Alis menurun. Deng deng deng. Ya kan? Lalu ini matanya. Lalu ini juga mata. Gini misalnya. Ini hidung. Dan ingat teman-teman, kalau misalnya mulutnya itu kebukanya gede, misalnya marahnya gitu, otomatis panjang dagu ke bawah ini makin panjang, ya. Kalau misalnya dia mingkem kan dagunya semakin pendek, segini misalnya. Tapi kalau misalnya pas dia marah, dagunya agak panjang sedikit, karena kan sorry bukan kalau marah, kalau mulutnya kebuka ya, jadi gitu, pasti lebih gede dong. Rahangnya lebih kebuka maksudnya. Jadi kita gambar lebih gede gitu kan, kita gambar giginya, kita gambar lidahnya ya, sederhana aja gitu kan. Udah, ini ceritanya sentolop lagi sensi ya, sensitif. Atau lagi marah ya, angry ya. Ini adalah lagi marah tuh. Elemen-elemen yang harus diingat, alis ya, alis begini mengkerut. Kalau misalnya mau detail lebih detail gambarnya, kasih mengkerut dahi, mengkerut pakai do, mengkerut. Mengkerut di dahi ya. Lalu misalnya ini matanya, mungkin matanya juga ada kerutan dikit ya kalau mau detail bagaimana. Biasanya tuh juga beberapa di bagian mata bagian bawah itu kan nyambung ke pipi ya. Jadi agak-agak melengkung ke atas sedikit gitu beberapa ya. Beberapa style mungkin bisa begitu. Gitu kan misalnya, dia marah, bibir bagian bawah. Gitu kan. Gitu, misalnya gitu kan. Oke, jadi itulah yang harus diingat ya, mulut pastinya sama alis. Ini ya ibaratnya ya udah tau lah pasti semua orang ya.
Teman-teman tinggal ngaca diri sendiri juga bisa ngelihat mukanya sendiri, ya. Juga sedikit tips tentang rambut ya. Kemarin banyak yang nanya, "Bang, kalau rambut gimana?" Rambut tuh intinya sebenarnya teman-teman bayangin ya, jangan kayak gambar rambut sentolop pasti. Kalau bayangin, "Waduh, gimana ya rambutnya perhelai perhelai, wah bisa gila duluan besok." Mendingan dibayangin ya seperti teman-teman seolah-olah menggambar pakaian. Imajinasi yang dilatih adalah pakaian. Ambil sebuah kain lalu taruh misalnya di, atas tangan kamu gitu kan, oh, terus kamu lecekin ini, kamu lipat nih, gini, oh gitu. Nah, kenapa kita pelajarin itu? Karena rambut itu kalau di kartun ya, anggapnya kayak pakaian. Contoh, "Masih gimana Bang? Aku masih nggak mudeng." Oke, ini kan pala nih, ya. Anggaplah ketebalan rambut segini, ya. Ini ketebalan rambut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un tuh tulisan apa-apaan sih? Aduh, udah lama banget gua nggak nulis. Asli, dibilang tulisan dokter juga dokter terhina gitu loh, karena tulisan gue lebih jelek lagi gitu loh. Oke. Apaan sih? Udah deh, nggak usah nulis-nulis lagi gua. Ya, ketebalan rambutnya kasihlah sekitar ya seginilah gitu kan. Lalu, tentuin misalnya style mau apa, mungkin belah belah apa nih, ya belah pinggir lah, misal belah pinggir, dari sini ya, kita kasih belah pinggir, gitu kan. Nah, bayangin ya seperti pakaian, ya. Jadi misalnya kita ada rambut nih, gini, rambut panjang misalnya, ini dari samping ya, tampak samping. Ini misalnya kayak apa ini, sideburns. Sideburns itu apa namanya istilahnya, jambang apalah. Terus ini, kuping, atau kalau cewek nggak ada jambang kali ya, apa namanya istilahnya, ya pokoknya yang kadang-kadang cewek kan suka ada ginannya nih ya kan, kalau manga-manga. Ya udah anggap kayak, pakaian, ya. Jadi dia ke bawah gini, terus set 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 gitu kan, misalnya ke punggungnya gitu, set set. Jadi anggap kalau pakai ini kan pasti kan punggung kan, ini punggung nih, ini leher, ini punggung. Punggung, ya. Nah, punggung itu kan pasti agak beliok gitu kan, otomatis saya ngikutin. Ibarat kayak nih teman-teman bayangin nih ada sebuah, terpal gitu ya, ini terpal nih. Terus teman-teman mau naruh kain di situ, mau ditumplekin di terpal itu. Gimana jadinya teman-teman bayangin? Jadinya seperti ini kan, gitu kan, misalnya, ya kan? Nah, untuk dapat, feeling untuk gambar kayak gini aja saya nggak ada, Bang. Ah, itu latihan, ya. Gue juga dulu tau nggak, yang gue lakuin dulu, asli gue begini ke tangan. Oh gitu, sambil lihat gitu kan. Jangan jangan takut salah, itu intinya ya kan. Gambar lagi, salah ulang lagi, sampai sentolop. Kalau belum sentolop, belum. Lu ngaca dulu sampai lu ngaca pas udah muka lu udah, oh berarti udah nih. Kalau udah sentolop baru boleh berhenti. Kalau enggak jangan menyerah ya kan. Jangan menyerah, jangan menyerah. Oke. Jadi tadi kan balik ke sini, terus misalnya cewek-cewek kan suka ada ginian nih, la la la, kalau manga kan. Ini kuping di sini, ingat kuping bagian atasnya itu sejajar dengan mata, bagian bawahnya sejajar dengan hidung, ya. Kuping gitu kan. Lalu ini kayak dia ada gravitasi ke bawah dulu, baru dari sini nih, ya udah kayak kayak kain gitu kasih misalnya. Set, set. Dan ingat rambut tuh kan enteng, jadi kadang-kadang ketiup angin gitu kan mungkin. Ini poninya. Nih, bagian sini. Nah, perhatiin bagian sininya deh nih. Bagian sini, ya. Bagian sini itu seolah-olah kayak ini ada tabung, katakanlah ini tabung ya. Terus kita bayangin kita mau taruh kain, kita tumplekin nih ada kain, tumplekin gitu ya. Otomatis kan dia jadi misalnya begini. Sorry. Gini. Lihat gak? Terus ke belakang gitu kan. Misalnya. Ngerti nggak maksud teman-teman? Ya. Oh bang, saya belum ada feelingnya bang. Gampang sekali lagi. Flywatch ya, jam terbang ya. Semakin banyak kamu melakukan, semakin kamu ahli. Kalau kamu belum ada feelingnya, by the way ini ngomong-ngomong ini maksudnya di depan ya. Ini bagian di depan ya. Jadi ini otomatis kalengnya dari arah sini sih nggak kelihatan jadinya. Tuh, ya kan? Tuh, ini di daerah ini bayangannya ceritanya kaleng ini belakang nih, membelakangi kaleng. Nah, itu yang saya lakukan di sini.
Ya, tuh. Ini dari rambut yang model sederhana dulu ya. Ini benar-benar misalnya rambut ntar diwarnain hitam gitu ya. Nggak ada yang kayak garis-garis dulu nih, ya. Jangan bikin stolp dulu. Yang gampang-gampangnya dulu, ya kan? Terus ini gitu kan. Ya. Kamu gitu kan. Ya rambutnya selalu gitu. Set, set, set gitu kan. Gitu. Nah, untuk blockingnya, oke. Kita berikutnya. Halaman berikutnya. Nggak usah halaman, lupa. Ini kan digital. Digital tinggal langsung buat layar baru. Oke. Misalnya sekarang sekaligus ekspresi lain ya. Misalnya ekspresi eh apa bedanya, mungkin kita akan coba membuat dua ekspresi yang kayaknya sama tapi ternyata beda, yaitu sedih dan malu-malu kucing ya, shy shy cat. Oke, kita akan coba sedih dulu misalnya. Sedih. Misalnya kita coba sedih ya. Kita gambar sketsa dulu. Nih hidungnya. Nih agak tampak 3/4 bawah samping. Samping ya. Jadi kamera itu dari ibaratnya dari kanan, dari samping bawahnya orang ini, dari arah sini. Jadi kelihatan kan begini kan kelihatannya. Gitu ya. Misalnya kalau yang ini muka sedih. Elemen sedih seperti apa? Ya udah, coba teman-teman misalnya langsung praktekin ya. Misal teman pacar, sayang, putus ya. Putus please. Gitu kan. Pasti kan pas lihat ngaca mukanya. Walaupun tergantung ada orang seperti apa ya. Kalau ada orang keceriaan gitu, putus ya sayang ya. Oh, berarti rada edan. Coba Anda lihat muka di kaca gitu kan. Elemen-elemen sedih apa? Sebenarnya kalau mau jujur, eh kalau sedih itu sebenarnya, kalau yang sebenarnya ya, agak seperti marah sebenarnya. Kalau di kartun kan sedih tuh kadang-kadang gini kan, alis mata nih ya, alis mata itu gini, ya kan? Terus ini misalnya matanya, gitu kan? Gitu kan? Eh nih kasih air mata misalnya. Alis mata itu gini, ya kan? Padahal kalau di kenyataan tuh, kalau yang saya sering lihat, sedih itu kayak marah, datar lah paling enggak gitu alis mata ya. Tapi tergantung teman-teman maunya gimana ya. Kebanyakan sih sedih tuh gini. Kalau gini tuh lebih kayak mohon gitu, please gitu kan kalau ke atas. Tapi ya kadang-kadang yang paling sering dipakai kan gini ya, biar kelihatan lebih sedih ya. Pokoknya whatever works lah, apapun yang berguna lakukan gitu. Misalnya gini, dia sedih. Mungkin sedih banget sampai matanya mau nutup ya. Biasanya berkaca-kaca nih, banyakan kemilau putihnya. Terus ini sedih. Kartunnya mau kartun yang airnya begini atau kartunnya agak realistis. Airnya kalau realistis ya pastinya airnya lebih tipis ya kan. Gitu, kasih mengkilat-mengkilat mungkin gitu ya bikinnya. Pastinya mulutnya ya, kalau gambar mulut paling gampang kalau saya buat ini aja, dibagi dua gini. Ini bibir atas misalnya, ini bibir bawah. Misalnya mau kasih bayangan dikit gini, gitu teman-teman. Jadi bibir sederhana gitu kan. Atau mau detil-detil lagi dikasih kayak bayangan. Ini kalau mau di bibir detil ya. Kalau bibir nggak detil gimana bang? Sederhana, cuman garis doang, dua gini. Misalnya kalau kasih bibir bawah gini, gitu. Gini kan, misal ada, misalnya lagi sedih kan, gak dapet jodoh-jodoh gitu kan. Kenapa sih? Gak dapet jodoh aku, misalnya gitu kan. Sial. Kenapa sih temanya mesti itu? Oke. Kadang-kadang gue jahat dengan diri sendiri gitu loh. Temanya mesti itu. Nah, rambut nih. Rambut sebenarnya udah sebagian dijelasin di part kedua kalau nggak salah, di mana gue bahas tentang kepala manusia juga. Misalnya ini botak, kalau dia botak nih, seandainya dia botak dia begini.
ya kan? Saitama gitu ya. Misalnya dia berambut, ingat teman-teman bahwa eh, manusia itu di sebelah kiri tempurung tengkorak itu ada begini ya, kayak bulat. Nah, rambut pun mengikuti itu, mengikuti tempurungnya, tempat tumbuhnya rambut ya. Jadi jangan teman-teman gambarnya tuh eh, begini gitu kan, kecuali di cukuran gitu ya. Tapi begini gitu. Ibaratnya ada sekitar di eh ini kan kayak ini muka bagian depan lah. Bayangin, bayangin teman-teman ini muka bagian depan nih. Muka nih semua muka bagian depan gitu ya. Terus di sini ada kayak bulat gitu. Nah, bagian tempurung ini itu pasti ada tempat tumbuh rambut gitu. Nah, ini misalnya kita mau buat kayak apa? Cukuran anak, anak zaman sekarang ya. Zaman anak sekarang gimana sih cukurannya? Pinggirannya tipis ya kan? Lalu depannya ini ngomong nih sketsa ya. eh ini kan yang tipis-tipis gitu, set 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 set. Lalu misalnya apa? eh Jabrik gitu ya. Nah, ini ngomong sekalian gue ajarin deh. eh Bikin rambut itu juga dibagi misalnya eh ini yang gede aja, teman-teman. Bayanginnya jangan misalnya, mentang-mentang rambut bentuknya gitu ya. Wah, kayak rumput gitu digambar semuanya rumput-rumput satu-satu gitu. Jangan. Gambar bagian yang gede dulu. Contoh misalnya mau gambar rambut bagian depan. Misalnya ada orang nih gitu kan. Ini contoh aja ya. Nah, ini terus mau gambar rambut bagian depan misalnya. Mau stylenya agak kayak rambutnya kayak daun. Ya udah, gambar satu paket gede aja gitu. Satu paket, satu pak gede gitu loh. Jangan 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 terlalu detail langsung secara langsung detail gitu. Satu, 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 satu. Tapi Bang saya lihat anime-anime ada yang kayak begitu. Iya, tapi kalau kamu perhatiin nanti dia akan terlihat bagus. Kenapa? Nah, terlihat bagusnya karena dia pas gambar itu sebenarnya satu dulu, lalu baru dibagi-bagi. Ngerti nggak? Dibagi-bagi. Set, satu lagi gede, lalu dia bagi-bagi. Misalnya begitu tuh contohnya ya, ini perumpamaan aja nih, ngasih ke teman-teman gitu. Akan beda hasilnya. Bedanya beda hasilnya pasti akan lebih bagus kalau teman-teman gambar satu pak dulu gitu ya. Satu pak dulu lalu di sketsa ya, ini di sketsa dulu ya, di sketsa satu pak gitu. Terus baru dibagi-bagi set set gitu kan. Bagi set bagi terus kasih lagi tambahan kecil buat pas udah endingnya kasih tambahan satu gini doang aja kadang-kadang kan, atau gini. Kadang-kadang kan ada gitu kan manga-manga rambutnya beginilah atau ada yang beginilah, serah deh endingnya ya. Tapi intinya gambar pak dulu. Misalnya kita sketsa nih, dia mau jabrik gitu kan, udah gambar pak gede dulu ya, ya kan. Terus misalnya mau gini set, udah gambar pak gede dulu baru misalnya mau detail belakangan. Detail gitu kan ntar belakangannya. Gue nggak pernah punya rambut kayak gini sih, gue nggak bisa bayangin juga kalau mau jujur. Nggak pernah gue. Saya kalau nggak belah pinggir belah tengah sisir belakang. Seumur umur gue nggak pernah. Itu nggak enaknya. Wah, salah gitu kan. Oh, udah, ini sedih by the way, sedih. Nah sekarang kalau melas ya kan, atau malu-malu kucing ya, shy shy cat. Oke, misalnya kita gambar sekarang kayak anime-anime Onicang gitu kan, yang malu-malu shy shy cat. Opo Onicang. Hidungnya imut biasa ya. Terus dia senyum, ya kan? Tapi mata sayu gitu. Ini ada sesuatu nih. Kalau dia senyum mata sayu, gue nggak demen sebenarnya. Matanya salah gitu ya. Kurang ke bawah. Biasanya anime-anime zaman sekarang entah kenapa eh persetan dengan realistis gitu ya. Bibirnya tuh makin ke bawah gitu loh. Entah ketika ke bawah semakin
seolah-olah semakin unyu mendekatin dagu, kalau perlu dagunya nggak ada sisa nih. Zaman sekarang manga-manga saya perhatikan seperti itu, Pak. Perkembangan manga itu sangat beda loh. Kalau teman-teman suka baca manga-manga jadul ya, kayak yang gue sebut di episode lalu, Hallelujah Boy itu salah satu favorit gue. Kan kayak semi realistis sebenarnya. Manga-manga Jepang tuh zaman dulu semi realistis gitu loh. Dagunya bener apa segala macam. Kalau zaman sekarang kan makin onicang, onicang. Duh, soal gitu ya. Semakin banyak glowy-nya ya, matanya juga biar sosok cute gitu. Ini sekalian juga gambar mata juga nih tambahan. Misalnya zaman sekarang tuh ya, mata begini. Set, bulu mata ya ini lentik sekali. Ini kalau cewek tuh biasanya alisnya ini sih, alisnya tipis. Mungkin malah kebanyakan cuma satu garis gini doang aja malah. Kalau cewek kebanyakan di anime gue lihat. Terus misalnya eh, dan matanya kadang-kadang nggak bulat tapi lonjong atau kotak atau ya gimana lah ya. Terus di sini nih di ujung pastinya gemilau cahaya ya. Apa istilah gemilau cahaya sih? Ya gemilau cahaya lah. Terus di bawahnya juga ada gemilau cahaya begini juga. Terus pupilnya kan bulat nih, aslinya pupil bulat gini kan. Tapi dia gambar nggak bulat, jadi kayak kayak seolah-olah kayak gemilau cahaya juga jadi begini. Terus kasih mungkin beberapa kayak itu. Terus misalnya kita gambar gini. Terus misalnya kita arsir 2 kali, jadi seolah-olah kayak malah kotor nggak sih? Ini harusnya sih nggak gini sih, tapi kalau tonton pakai pensil atau di kalau pakai aplikasi kayak gini, software kayak gini, ada apa istilahnya pensil, tekan dari hard sampai tipis gitu ibaratnya. Eh, akan lebih bagus daripada arsir 2 kali gini nggak rapih gitu ya. Ibaratnya gitu. You get the point lah. Terus ada yang beberapa tambahin juga di bawahnya. Ini kalau mau lebih cute lagi. Oh nicang gitu kan. Gitu kan. Ini adalah tampang terus kasih garis-garis ya kan di pipinya seolah-olah pipi kemerahan. Ya kan, pipi yang kemerahan. Lalu dan ini yang agak gue perhatikan ya. Jadi manga-manga zaman sekarang tuh kayak palanya digedein. Pala itu agak setengah alien. Ini saya tunjuk aja. Setengah alien. Pala bagian atas itu tengkorak pala atas itu kayak setengah alien. Dia lonjong ke atasnya tuh agak-agak sedikit panjang. Jadi sebenarnya kalau bikin sketsanya tuh agak lonjong gini teman-teman. Ke atas nih sekali lagi kalau nonton belum gak ngerti apa tuh bang. Berarti kamu belum nonton part 1, nonton dulu. Gitu kan. Nah ini lalu baru dia gambar rambut dari situ kayaknya. Jadi sangat amat terangat tinggi dan ya gitulah dan besar ya. Misalnya gitu. Oh 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 oh. Misalnya gitu kan. Yang tadi saya bilang kayak gambar kain. Jadi ini kayak ngeganggu konsentrasi gue malah. Lalu ada sketsa yang di atasnya. Ini kan gini. Jadi gini kayak gini. Lihat gak teman-teman? Kelihatan gak? Coba gini gue hapus dulu biar kelihatan. Jadi gini. Set set gitu ya garisnya ini tanda panahnya gue tanda panah bikin garis itu gitu. Jadi kayak kayak kalau ibarat kain ya gitu. Kebayangkan? Ya kan? Kain bengkok gitu loh. Coba tapi ini gue bikin kayak gini. Ya kan? Sama aja sih sebenarnya. Hampir kayak kain ini. Gitulah ya. Bang masih belum mudeng. Latihan terus sampai mudeng. Mungkin pertama-tama pasti bego. Sama kayak gue dulu apa sih nih gue gambar apa sih gitu kok. Ya kan? Terus seperti biasa yang kayak tadi saya bilang kepala itu agak nggak realistis kayak gede di atas gitu tapi ya cuma sekarang pada gambar kayak begitu pak saya perhatikan ya misalnya gitu kan ini jangan berulang-ulang nih kelihatan kayak cowok satu aja gini misalnya ya kan teman-teman
Atau mungkin nih hidungnya lebih kecil lagi, jutek gitu kan, setengah jutek gitu kan. Jadi kayak kesel tuh. Gitu kan kayak kasih begini lagi. Gitu kan. Gitu. Set set set. Jadi kalau rapihnya ini berarti rambutnya di versi rapi mungkin kelihatannya nanti seperti ini ya. Set gitu loh teman-teman. Ngerti gak sih? Jadi kayak set terus dia muncul di belakangnya gitu ya. Ini misal mukanya. Set set gitu loh. Kayak kain, bayangin nih. Lu bayangin kain pel ditaruh ke bola gitu loh. Nah, buat bayanginnya gimana, Bang? Pertama adalah dengan melihat see ya. Bener-bener taruh kain pel coba lu taruh di atas bola atau begini aja simple. Misalnya adek lu, "Dek, sini deh, Dek. Ini ada kain, Dek. Bentar ya, Dek ya." Pluk. Uji coba ya kan. Aduh. Ini pasti saat ini nih pasti di komen nih, "Wah, pantesan Bang Gema botak." Saat ini. Pantesan Bang Tara adeknya Bang Gema botak, rupanya sering jadiin percobaan ya kan, pasti di bawah komen penuh dengan itu. Oke, jadi begitu teman-teman sedikit tips. Tuh, ini ekspresi sedih. Gue sedih gitu kan. Salah, ini sedih. Ini nyiming nyimingi. Opo nyiming. Pokoknya gitu ya. Oke, teman-teman, jadi itu beberapa contoh lagi. Apa lagi? Ekspresi apa lagi? Ekspresi misalnya senang, senang belum maksudnya tadi marah itu senang belum. Oke, senang. Senang apa elemennya? Gampang. Senang itu elemennya alis naik, ya kan? Nggak pakai kerut, sorry. Ini hidung, ya kan? Ketawa, terus matanya terpejam, tinggal terpejam aja, gitu kan? Elemen-elemennya ini naik, alis, mata juga begini bentuknya, kayak gunung, ya. Bukan begini, bukan nutup, tapi begini, ya kan? Bentuknya ibaratnya. Mulut pastinya ya, senang ke atas gini. Hihihi. Oke. Kita akan coba la 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 la. Apa sih lo? Oke, misalnya sekarang eh kita buat yang agak gede dikit. Senang. Oke. Gigi jangan ulang-ulang ya. Ntar jadinya kayak hitam. Atau kebuka deh. Gigi kalau kebuka gini, jangan jelek. Kalau kebuka lain lagi bentuk mulutnya. Kalau kebuka biasanya gue nggak gitu. Kalau tadi kan kalau gitu kan gini. Kalau kebuka tuh biasanya gue kia, aduh, kia hahaha agak sedikit ke bawah lah gitu. Salah gitu kan. Sebentar. Gue salah juga di sini. Mata itu di sini nih. Ya. Sedikit tips teman-teman untuk mata terpejam. Terpejam. Ya, ini kelopak matanya dikit. Aduh, sorry. Untuk mata terpejam ya. Misalnya ini gambar dari 3/4 kan. Kalau teman-teman gambar dari 3/4 itu pasti kan terlihat ini jidat, ini bagian jidat kelihatan ada begini nih, ya. Ada ini nih. Ini kan jidat, terus ada gini, terus ada pipi begini. Ini kalau yang terjadi kalau dari 3/4. Walaupun tergantung jenis gambar sih ya. Kalau misalnya realistis, agak semi realistis begitu. Tapi kalau nggak realistis kan biasanya cuma begini kan. Cuman begini pun ada begininya biasanya. Tuh, gitu kan lekukannya kalau dari 3/4 samping. Misalnya ini hidung. Hidung, hidung selalu mulai dari batas antara tengkuk turun ini
sampai pipi. Jadi di sini hidung, ya, di sini, ya. Nah, mata kalau terpejam, dia ada mata tuh kan kalau kalau teman melek sama merem, bagian bawah mata tuh diem. Yang naik tuh bagian atasnya naik turun naik turun kalau melek merem, ya kan? Jadi mata jangan bagian bawahnya kalau merem ke atas, nggak realistis. Jadi bagian bawah mata kalau terpejam itu ya di bawah, mengikuti bagian bawah mata gitu loh, kalau kalau terpejam. Jadi jangan terpejam naruhnya di misalnya di atas sini, terus ini alisnya yang harusnya tempat alis malah jadi tempat mata gitu loh, salah gitu loh. Jadinya aneh. Jadi kalau terpejam di bagian bawah, bagian mata yang bagian bawah gitu loh. Ngerti kan teman-teman maksudnya? Mudeng kan nih? Waduh, dari tadi nggak mudeng lagi. Ya di sini nih. Tuh. Nih bagian matanya. Kan tebelan. Gitu. Up up up. Hahaha gitu kan. Ini kuping. Nah, kuping kalau saya gambar gini nih misalnya. Nah, ini kan gambar undul-undulnya kuping. La 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 undul undul. Ini undul-undul kuping. Saya kasih biasanya. Tergantung orang ya, karena orang ada yang gak ada undul-undulnya. Terus begini, ini begini, ya. Terus saya kasih iniannya, tutup telinga kuping, daun telinga. Lalu ini undul-undulnya kan, kasih gini. Terus kasih bisa gini. Terus kasih lubangnya. Sedikit tips. Atau mau sederhana kayak detektif Conan kan. Kalau teman perhatiin, gimana ya? Dulu kayak gue bisa deh detektif Conan. Kalau salah begini, gini, terus begini loh garis. Conan Aoyama Goso, singkat gua ya. Kayak gitu. Serah ya. Atau mau bahkan cuma lebih sederhana lagi, kupingnya gini doang. Nggak pakai undul-undul. Benar-benar cuman gini, ya kan? Terus bulat gini, ya serah terserah ya. Silakan. Oh, udah. Nih, saya gambar kubik besar gini. Kubik besar, kubik besar, kubik, 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 kan? Salah nih ke ketebelan. Walaupun tergantung ya kalau teman-teman anime mau gimana. Kadang-kadang ada manga soalnya juga jenis rambutnya yang tebel-tebel dan kemana-mana gitu. Tergantung ini ketebelan. Tapi kalau misalnya mau agak semi realistis ya jangan jangan tebel-tebel jadinya ya nggak jadi semi realistis. Misalnya gitu. Ya tergantung teman-teman aimingnya mau apa nih anime gitu kan. Baru udah tebel gitu dibagi-bagi ya kan. Jadi dari awalnya tebel terus misalnya dibagi-bagi jadi 3 ini gitu loh teman-teman. Maksudnya gambar rambut. Terus tambah lagi misal satu buat basa-basi. Misalnya gitu. Oi, saya lagi seneng nih. Gitu kan. Hahaha gitu. Ya, oh ternyata ini bukan ujung ngobrol. Ya, atau mau kayak Conan. Atasnya gini, hup 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 hup, oh ya Magoso. Salah gitu kan, serah Anda semuanya. Ya, atau mau ada signature gitu kan, bawa pakai gini atasnya. Gimana sih atas ya gitulah pokoknya. Oke teman-teman, jadi itulah ekspresi halaman-halaman agak dan banyak. Semakin itu semakin sebenarnya detail ya. Namanya ekspresi kan ada banyak jenisnya. Tapi teman-teman latihan terus aja, sering-sering lihat kaca, muka sendiri. Kalau misalnya nggak ada yang buat dilihat, nggak ada yang buat dilihat, sedih banget kok kesana barusan. Nggak serius, tapi maksudnya untuk belajar ya, lihat dari muka sendiri, gitu kan. Untuk awalnya daripada nggak ada yang bisa dilihat, terus udah dari situ kita bisa pelajari ekspresi, gitu kan. Salah gitu, sah, ngamok, ngamok.
Dan, wajah orang juga nggak ada ini ya teman-teman ya, misalnya ini wajahnya mau kayak, ini kayak rahangnya kuat bagaimana gitu kan, badannya besar, jadi nggak apa istilahnya, nggak ter apa istilahnya, nggak ter ya wajah orang, random. Gitu teman-teman, nggak harus yang, ngikutin misalnya sketsanya kan Bang begini, jadi harus begini ngikutin, kalau enggak. Ya kan, misalnya teman-teman mau bikin dagunya panjang, ya udah silakan buat sketsa dagu panjang gitu kan orangnya. Ya udah dagu panjang, hidungnya misalnya hidung begini ya kan. Hidung nggak selalu begini kan orang, ada hidung yang begini, ada hidung yang bulat kayak saya ya kan. Tuh, begitu. Sambil belajar, iya. Oke teman-teman, kali ini kita belajar, ekspresi dan itulah dia ekspresi. Ada senang, ada tadi sentolop, ya kan? Sentolop nih, sentolop. Lalu ada onichan-onichan yang ini. Lalu ada lagi angry, ya kan? Sudah kita bahas semua. Lalu ada beberapa tips rambut juga. Jadi rambut samakan dengan kain. Intinya gitu. Gue juga kalau mau jujur ya, ini jujur banget nih. Dulu gue bukannya sombong, tapi dulu gue jago banget gambar rambut. Sekarang tuh gue kayak feelingnya hilang gitu. Asli ya. Semua itu karena lagi-lagi jam terbang. Gue udah jarang gambar, jadinya ya lupa ya, forgotten. Harus latihan lagi biar ingat lagi gitu kan. Pokoknya intinya adalah latihan, 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 ulang, ulang, ulang. Pasti ntar lama-lama jago. Udah itu aja intinya. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu untuk kali ini. Terima kasih udah nonton, like, share, subscribe seperti biasa. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di tutorial dan video-video Tara Arts Network yang selanjutnya. Saya out dulu. Mana tuh tombol selesainya? Ini dia. Mbak